Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di dalam pertemuan hari ini kita boleh kembali belajar, khususnya di dalam minggu yang pertama di bulan Agustus. Kita mau belajar bersama-sama, yaitu tentang pengendalian diri. Sebelumnya Mister mengajak kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami datang mengucap syukur Tuhan buat kasih penyertaan Tuhan kepada kami yang terus menolong kami, sehingga di kesempatan ini kami mau belajar di dalam pembelajaran CLC, Christ Like Character. Tuhan kiranya terus menolong kami ketika kami belajar, kami dapat belajar dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar yaitu pelajaran CLC, Christ Like Character, atau yang disebut dengan karakter sama seperti Yesus. Di dalam pendahuluan inilah yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu pengertian daripada pengendalian diri. Jadi sepanjang bulan Agustus pembelajaran CLC kita adalah tentang pengendalian diri sesuai dengan tema bulanan kita dan juga renungan setiap harinya tentang pengendalian diri. Begitu. Apakah yang kamu pahami tentang pengendalian diri? Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Anak-anak bisa menjawab dalam kolom komentar apa yang kamu pahami tentang pengendalian diri di dalam pendahuluan ini. Nah, kita akan melihat, di dalam pengendalian diri yang menjadi pertanyaan, sabar, menahan diri, atau santai. Kemudian ada lagi, apa ya kira-kira? Begitu. Di dalam hal pengendalian diri, apakah sabar termasuk di dalamnya? Apakah menahan diri termasuk di dalamnya? Apakah santai termasuk di dalamnya? Di dalam kita mengendalikan diri? Nah, mari kita jawab di dalam diri kita. Begitu. Nah, di dalam pengendalian diri itu tentu ada hal yang dituntut namanya sabar. Terus di dalam pengendalian diri tentu yang namanya kita perlu juga menahan diri. Kemudian kita juga perlu mengendalikan diri kita, gitu ya. Kita akan melihat tujuan daripada pelajaran CLC, yaitu memahami pengertian pengendalian diri secara benar berdasarkan konsep Alkitabiah. Jadi kita belajar tentang karakter Kristus, karakter Yesus. Tentu ya tujuannya adalah kita memahami nih, apa sih yang dimaksud dengan pengendalian diri berdasarkan konsep Alkitab, ya, konsep yang Alkitabiah. Karena kita percaya Alkitab adalah satu-satunya buku. Dia adalah buku Allah yang menuntun hidup kita, dan buku itu sempurna mengatur setiap kehidupan kita, dan di dalam buku itu kita dapat bertumbuh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Gitu ya. Kita akan melihat pengertian daripada pengendalian diri. Pengendalian diri adalah kuasa Roh Kudus yang didapat karena berhasil melewati ujian roh. Mister ulangi, pengendalian diri adalah kuasa Roh Kudus yang didapat karena berhasil melewati ujian roh. Jadi itu merupakan pengertian daripada pengendalian diri. Salah satunya seperti itu. Kemudian ada lagi di dalam penguasaan diri, yaitu dalam bahasa Yunani yaitu ekrateia, gitu ya. Ekrateia dari bahasa ekrates. Ekrates yang berarti menahan atau bisa juga dikatakan menguasai diri. Nah, itu asal usul bahasa menurut bahasa aslinya, yaitu dari bahasa Yunani, ya. Ekrateia atau ekrates dalam bahasa Yunani yang berarti menahan diri, menguasai diri,
Begitu ya anak-anak, itu diingat, menahan diri atau menguasai diri. Jadi itulah yang disebut dengan pengendalian diri. Begitu, menahan diri atau menguasai diri. Jadi ya, dapat disimpulkan bahwa pengendalian diri didapat dari Roh Kudus karena mampu melewati ujian roh. Pengendalian diri didapat dari Roh Kudus karena mampu melewati ujian roh. Nah, kemudian berhubungan juga dengan bagaimana seseorang berusaha untuk menahan diri atau menguasai dirinya. Seseorang juga dapat menahan diri atau menguasai dirinya. Jadi sangat penting anak-anak untuk kita dapat menahan diri atau menguasai diri kita ini. Ya, sangat penting di dalam kita menjalani hidup kita tidak terlepas daripada namanya natur dosa. Terkadang kita tidak bisa menguasai diri kita ini. Terkadang tubuh kita ini membuat kita jatuh ke dalam dosa. Terkadang tubuh kita ini membuat kita suka berbohong, membuat kita suka menyalahkan orang lain, membuat kita merasa ingin menang sendiri, membuat kita merasa saya betul kok, kamu salah. Jadi perlu untuk kita menahan diri, menahan rasa marah. Mungkin kita jengkel dengan orang lain, kita emosi karena kita diejek dan sebagainya. Ketika kita mampu menahan diri untuk tidak misalnya tinju teman atau tidak pukul teman, tidak berantem, nah itu merupakan suatu cara atau contoh di dalam kita menahan diri. Kemudian di dalam hal kita menguasai diri, ini juga sangat penting gitu ya, menguasai diri kita untuk tidak terjatuh ke dalam dosa. Sangat mungkin untuk kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi kalau kita bisa menguasai diri, tentu kita tidak bisa sendiri. Kita perlu oknum yang bisa menolong kita, yaitu pribadi Roh Kudus yang ada di dalam hati kita untuk menolong kita. Mintalah pertolongan Roh Kudus agar kamu dapat mengendalikan dan menaklukkan dirimu. Kamu tidak bisa menaklukkan diri kamu sendiri kalau tidak ada Tuhan di dalam kamu. Ingat, harus ada Roh Kudus, dan kamu minta kepada Tuhan Roh Kudusmu untuk menguasai hidupmu sehingga kamu dapat menaklukkan dirimu sendiri. Ya, termasuk Mister, kita semua orang tua, kita harus minta pertolongan Tuhan untuk dapat menaklukkan diri kita. Kita tidak akan bisa sendiri, kita perlu minta Tuhan memampukan kita. Kiranya di dalam pembelajaran CLC di kesempatan ini kita boleh bersama-sama memahami pengertian daripada pengendalian diri. Nanti akan dilanjutkan dengan minggu depan contoh-contoh pengendalian diri yang ada di dalam Alkitab, contoh-contoh pengendalian diri yang ada di kehidupan sehari-hari. Nanti minggu berikutnya ada proyek tentang pengendalian diri. Itulah yang kita pelajari sepanjang bulan Agustus ini. Begitu ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali berdoa sekali lagi untuk kita minta Tuhan Roh Kudus bekerja menolong kita menjadi pribadi yang dapat mengendalikan diri. Bapa kami di dalam surga, kami datang mengucap syukur untuk pembelajaran CLC yang sudah kami lakukan, yang sudah kami pelajari bersama-sama di kesempatan ini. Tuhan kiranya terus menolong kami, memberkati kami, biarlah kami dapat apa yang sudah kami pelajari dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja, memampukan kami, menolong kami, untuk kami dapat menjadi pribadi yang mengendalikan diri kami, menguasai hidup kami. Sebab kami manusia yang lemah, terkadang kami bisa jatuh ke dalam dosa. Walaupun kami sudah diselamatkan oleh Tuhan, dosa kami sudah diampuni, namun di dalam kami menjalani hidup kami cenderung bisa berbuat dosa lagi. Kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja menguasai hidup kami sehingga kami bisa melawan keinginan daging kami ini, melawan sifat dosa, natur dosa di dalam tubuh kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.